Jadi fokus coba ke 3 topik ini dan nanti akan dibahas kilas mengenai fungsi trigonometri. Mungkin itu pembagian waktu yang cukup masuk akal. Baik. Pertama, kita lihat cabang dan turunan fungsi logaritma. Oleh karena itu kita akan ulang kembali apa yang dimaksud dengan definisi dari fungsi logaritma. Yang lalu diberikan bilangan kompleks Z yang tidak nol. Nah, kita definisikan log Z ini adalah sebagai logaritma natural modulus Z tambah I dikalikan argumen Z ditambah 2N kali Pi. Jadi kelipatan dari 2Pi kali I. Di mana N ini adalah bilangan bulat. Jadi 0, 1, min 1, 2, min 2, dan seterusnya. Oke. Definisikan ini fungsi logaritma sebagai berikut dan juga fungsi logaritma utama. Bedanya yang fungsi logaritma L kecil, logaritma utama L besar seperti ini, L kapital. Ini sebagai logaritma natural modulus Z tambah I dikalikan argumen utama dari Z. Seperti itu. Nah, di sini Anda sebelumnya kita telah membahas berapa sifat dari logaritma maupun logaritma utama. Okay. Nah, perhatikan bahwa dari pembatasan argumen utama dari Z, yakni argumen utama dari Z haruslah berada di interval min pi sampai dengan pi. Oleh karena itu, terkadang sifat-sifat logaritma yang berlaku pada bilangan real belum tentu terpenuhi oleh logaritma utama. Seperti halnya yang lalu adalah logaritma utama dari Z1 dikali Z2 belum tentu sama dengan logaritma Z1 ditambah logaritma Z2. Bahkan kita sudah melihat beberapa contoh di mana kesamaan tidak terjadi untuk pilihan Z1 dan Z2. Okay. Persisnya kita juga melihat sketsa bukti bahwa logaritma utama dari Z1 kali Z2 itu adalah logaritma utama dari Z1 ditambah logaritma utama dari Z2 ditambah suatu selisih dari pi dari 2pi kali I, yakni dikurangi 2pi kali I ditambah 0 dan juga ditambah 2pi kali I. Seperti itu. Nah, baik, sekarang kita akan coba melihat lebih detail bagian dari ini ya, bagian dari kaitan antara logaritma dan logaritma utama ini dengan pembahasan mengenai cabang dari logaritma. Logaritma. Nah, misalkan Z tadi kita tuliskan sekarang sebagai R I theta. Ini tidak nol tadi, bilangan kompleksnya tidak nol. Perhatikan bahwa theta ini adalah argumen utama dari Z ditambahkan dengan 2N kali Pi. Oke. Jadi kalau kita tuliskan Z dalam bentuk polar, kita akan punya hubungan antara theta dengan argumen utama, yakni theta sama dengan saya bisa tuliskan misalkan theta besar ditambah
2NP, di mana theta kapital ini sama dengan argumen utama dari Z. Nah, oleh karena itu, definisi fungsi logaritma ini, jadi logaritma Z bisa kita tuliskan dengan notasi R dan theta ini sebagai logaritma natural dari R ditambah I dikalikan dengan theta ini tambah 2NP, di mana N-nya adalah bilangan bulat. Oke, saya tuliskan seperti ini. Ini adalah jadi fungsi log Z yang ini adalah fungsi yang bernilai banyak. Jadi diberikan suatu Z karena tergantung dari N ini adalah fungsi yang bernilai banyak. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat secara umum. Jadi ini bisa nanti dituliskan sebagai theta. Jadi artinya theta yang ini. Jadi artinya nanti logaritma Z ini adalah logaritma natural R ditambah apa tadi? I theta. Oke. Jadi Z-nya sama dengan RI theta. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan tinjau suatu himpunan buka yang merupakan daerah asal R dan theta ini dengan melihat misalkan saya punya bilangan real alfa dan sekarang theta yang di sini kita batasi theta pada katakanlah interval buka alfa, alfa tambah 2pi. Seperti itu. Oke. Misalkan seperti ini. Jadi situasinya adalah kalau kita gambarkan pada bidang kompleks di sini. Oke. Misalkan alfa ini adalah bilangan real. Ini menyatakan jadi menyatakan argumen ya, argumen dari suatu bilangan kompleks. Nah, jadi kalau saya gambar garis misalkan, atau alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh real Z dengan garis ini misalkan. Lurus. Ini alfa. Misalkan. Nah, artinya theta yang terletak di antara alfa dan alfa tambah 2pi itu adalah theta-nya, jadi kemungkinannya adalah, jadi mungkin saya tuliskan dalam garis putus-putus. Jadi semua kemungkinan Z ini adalah semua Z pada bidang kompleks kecuali tepat pada garis putus-putus ini. Oke. Terkecuali di garis putus-putus ini. Oke. Nah, jadi kalau kita definisikan sekarang logaritma Z, definisikan log Z ini sebagai logaritma natural R, jadi tetap bagian realnya ditambah I theta, dan tentu saja untuk Z yang tidak nol berkaitan dengan R positif dan theta yang baru saja kita batasi, yakni terletak di antara alfa dan alfa tambah 2pi.
Ini adalah fungsi bernilai tunggal. Oke. Yang mana kita bisa tuliskan komponen real dan imaginernya sebagai fungsi dari R dan theta adalah UR theta sama dengan logaritma natural R yang pertama, dan V R theta sama dengan theta. Ini adalah fungsi yang bernilai tunggal. Kemudian kita bisa tuliskan bagian real dan bagian imajiner dari fungsi ini. Masing-masing adalah fungsi dari R dan theta. Seperti itu. Nah, perhatikan bahwa kalau kita bekerja pada, jadi ini garis theta sama dengan alfa. Nah, kalau kita tinjau satu titik di theta sama dengan alfa, maka fungsi ini tidak kontinu. Mengapa? Jadi kalau misalkan Z sama dengan, jadi misalkan argumen dari Z ini sama dengan alfa, misalkan, jadi artinya Z titik di sini. Nah, fungsi tadi tidak kontinu sebab jika kita ambil titik yang dekat dengan titik ini di sini, perhatikan bahwa nilai argumennya, nilai tetanya kurang lebih misalkan di sini kalau saya tuliskan alfa tambah epsilon di sini, ya, titik di sekitar itu. Tetapi titik di sekitar ini adalah theta sama dengan alfa tambah 2pi, katakanlah dikurangi epsilon. Oke. Jadi artinya terdapat titik yang dekat dengan tidak dapat titik dekat dengan misalkan Z-nya di sini, tetapi nilai bagian imaginernya dekat dengan alfa, tetapi ada juga nilai bagian imaginernya yang dekat dengan alfa tambah 2pi. Maka kalau dilihat sebagai fungsi dalam R dan theta, maka fungsi tersebut tidak kontinu. Artinya ini tidak kontinu. Jadi artinya dengan membatasi kecuali di alfa, kita bisa melihat bahwa fungsi ini yang terakhir kita definisikan ini adalah fungsi yang kontinu pada R lebih besar dari 0 dan theta terletak di antara 0 sampai dengan 2pi. Sampai dengan alfa tambah 2pi. Seperti itu. Nah, lebih lanjut, kita ingin menunjukkan bahwa fungsi ini adalah fungsi yang mempunyai turunan dan juga fungsi yang analitik. Okay? Fungsi yang analitik. Nah, untuk memeriksa bahwa ini log Z yang terakhir ini adalah fungsi yang analitik, kita tahu bahwa fungsi ini didefinisikan menurut variabel R dan theta ini, yang mana ini merupakan representasi Z pada representasi bentuk polar dari Z. Oke. Oleh karena itu, kita akan ulang atau review materi mengenai persamaan Cauchy-Riemann, pada bentuk polarnya. Baik. Nah, nanti khususnya sebelum itu, khususnya ketika kita ambil alfa katakanlah sama dengan min pi, kita akan peroleh logaritma utama tadi. Kita akan peroleh logaritma utama yang sesuai dengan argumen utama tadi. Oke, baik. Sebelum itu, kita kembali ke persamaan bentuk polar persamaan Cauchy-Riemann. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan sebelum melanjutkan? Apakah ada pertanyaan?
Permisi Pak, Ya, silakan. izin bertanya. Untuk bagian yang tadi di sebelah grafik Imaginer Z sama bagian Real Z, saya kurang paham. Tadi ada Bapak bilang kalau ada bagian imajiner yang dekat alfa atau apa gitu. Saya Oke, miss yang di ini. bagian itu, Pak. Oke, sebelum itu berarti saya ulang dulu. Sebelum Terima ke kasih, bentuk Pak. polar dan ini ya. Baik, jadi misalkan saya gambar di sini real Z, imaginary Z. Oke. Kemudian tadi di sini adalah garis theta sama dengan alfa, alfa yang diberikan tadi. Ya, artinya interpretasikan seperti ini. Nah, fungsi kompleks kita tadi apa? Log Z sama dengan logaritma natural R tambah I theta ya. Dengan saya bisa tulis U R theta sama dengan R theta ini nilainya sama dengan apa? Lone R, Pak. Logaritma natural R V R theta sama dengan theta. Oke. Nah, sekarang misalkan saya hitung misalkan oke, tentu ini kita batasi untuk R dan theta seperti tadi. Nah, andaikan Z sama dengan katakanlah R0 pangkat I alfa Z sama dengan ini dimasukkan ke dalam daerah asal dari log Z, kita akan punya, jadi atau mungkin ini Z0 ya persisnya. Nah, kalau andaikan kita bisa menghitung log di Z0 ini, menghitung log di Z0. Oke. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Jadi tentu saja log Z0 sama dengan logaritma natural R0, oke, tambah I alfa. Ini setuju di sini. Ini setuju di bagian ini? Atau dipahami, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang misalkan sekarang Z1 sini sama dengan R0 EI alfa tadi dikurangi epsilon misalkan. Epsilonnya kecil, epsilon positif kecil. Dan Z2 sama dengan R0 EI alfa plus epsilon. Di mana epsilonnya ini kecil. Nah, kalau saya hitung log Z1, ini sama dengan apa? Atau supaya mudah, saya tukar dulu ini. Ini yang min epsilon, yang ini plus epsilon. Log Z1 sama dengan apa? Logaritma natural R0 tambah I alfa min epsilon ya. Oke. Paham di sini? Nah, sebaliknya halo? Sampai di sini? Paham? Iya, Pak. Tolong Bisa, Pak. konfirmasi, oke. Nah, sebaliknya kita juga bisa tuliskan Z2 ini sebagai R0 EI alfa tambah epsilon itu artinya apa? Di sini ya. Oh, tertukar ya saya. Oke, itu tertukar ini harusnya.
Ya ini tetap saja plus epsilon. Ini min epsilon. Nah, sedangkan alfa min epsilon di sini. Nah, sedangkan saya tahu alfa min epsilon itu artinya apa? Kalau dituliskan dalam bentuk ini sama dengan apa? Alfa tambah 2pi min epsilon ya. Paham di sini? Halo? Iya, Pak, iya. Nah, Oh. sekarang log Z2 ini ada kan sama dengan logaritma natural R0 tambah I. Karena argumen yang digunakan sebagai theta ini haruslah berada di antara alfa sampai dengan alfa tambah 2pi. Jadi nilai log Z2 itu tidak bisa sebagai alfa min epsilon kan? Yakni alfa plus 2pi min epsilon haruslah seperti itu. Oke. Nah, Anda perhatikan sekarang selisih dari misalkan Z1 dengan Z0 itu kecil. Karena cara interpretasi misalkan Z0 di sini, Z1 misalkan di Z1 tadi di mana? Z1 di sini kecil. Oke. Haruslah apa? Diinginkan selisih dari nilai fungsinya kecil supaya continue. Oke, itu terpenuhi. Kenapa terpenuhi? Karena kalau Anda hitung log Z1 dikurangi log Z2 dikurangi log Z0 itu sama dengan apa tadi? Modulusnya. Jadi I alpha dikurangi I alpha tambah epsilon. Atau I alpha tambah epsilon dikurangi I alpha. Sama saja. Sama dengan epsilon kan? Setelah dilihat modulusnya. Jadi ini sama dengan ini. I alpha selisihnya dengan ini adalah I epsilon. Tapi modulus dari epsilon, I epsilon adalah epsilon. Setuju? Seperti itu? Oh, alah. Nah, di sisi lain, log Z2 dikurangi log Z0. Oke. Jadi Z2 dengan Z0 itu juga dekat. Karena Z2 di sini. Modulusnya dekat, tapi selisih nilai fungsinya jauh. Karena ini sama persis. Kemudian di sini penyebabnya. Di sini selisihnya adalah 2pi berapa selisihnya? Alfa ini berarti min 2pi tambah epsilon ya. Min 2pi tambah epsilon. Atau karena epsilon ini kecil, saya bisa tuliskan ini 2pi min epsilon. Nah, ini besar. Paling tidak kalau untuk epsilon yang kecil ini besar ini. Karena 2pi kan sekitar 6,28 ya. Paling tidak ini sudah lebih besar dari 1. Nah, ini jadi fungsi ini tidak pernah continue di Z0. Tidak pernah continue di sini sepanjang garis ini. Tidak pernah continue panjang garis ini. Karena ada suatu titik yang dekat dengan titik pada garis tersebut, tapi nilai lognya, selisih nilai modulus dari selisih nilai lognya besar. Seperti itu. Jadi tidak pernah continue di garis itu. Paham sampai di sini? Oh, ya, Bisa Pak. dipahami? Sudah bisa dipahami. Terima Baik, kasih, Pak. baik. Seperti itu. Bisa ya dari interpretasi tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, komentar? Baik. Belum ada Pak. Jika belum ada pertanyaan, saya coba lanjutkan tadi ke bentuk polar dari persamaan Cauchy-Riemann ya.
Nah, bentuk polar dari persamaan Cauchy-Riemann ini adalah tentu saja idenya adalah pada bentuk Cartesius Z sama dengan X tambah I Y, bisa juga dituliskan R E I theta bentuk polar. Kita tahu bahwa hubungan X dengan R dan theta adalah X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Y sama dengan R sin theta. Oke. Nah, yang lalu persamaan Cauchy-Riemann itu apa? Jadi persamaan Cauchy-Riemann UX sama dengan UX sama dengan VY, Vx sama dengan min UY, atau UY sama dengan min Vx, sama saja. Nah, sekarang asumsikan Anda punya fungsi yang punya turunan di suatu titik, kemudian apa hubungan antara, sekarang kita ingin bekerja dengan variabel R dan theta. Sekarang bekerja dengan variabel R dan theta, alih-alih X dan Y. Nah, apa hubungan antara UR, U theta, VR, dan V theta? Kaitannya dengan persamaan Cauchy-Riemann ini. Dan juga yang lalu, kita bisa menggunakan salah satunya persamaan Cauchy-Riemann serta kekontinuan turunan parsial untuk menjamin bahwa fungsi yang kita bahas mempunyai turunan atau tidak. Seperti itu, mempunyai turunan khususnya. Dan ingin mencari turunannya dalam bentuk variabel R dan theta ini. Yang kita inginkan seperti itu. Oke. Nah, kaitannya dengan log apa? Nah, Anda perhatikan tadi bahwa fungsi log itu akan susah sekali dinyatakan dalam variabel X dan Y. Tapi tadi sangat mudah jika fungsi logaritma tadi dituliskan dalam variabel R dan theta. Oleh karena itu, untuk mencari turunan dari fungsi logaritma, kita inginkan melihat turunan parsial terhadap R dan theta, masing-masing bagian real dan bagian imaginernya. Kemudian menemukan turunan dari log tadi seperti apa. Oke. Dan harapannya adalah turunan dari fungsi log ini analog atau merupakan perluasan dari turunan dari fungsi logaritma natural pada bilangan real. Anda ingat kembali bahwa turunan dari logaritma natural X misalkan adalah 1/X. Tentu harapan kita adalah turunan dari logaritma Z ini adalah nantinya adalah 1/Z yang kita inginkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melihat pertama tentu saja bekal kita adalah persamaan Cauchy-Riemann ini dan juga hubungan antara X dengan R dan theta dan juga Y dengan R dan theta seperti itu. Nah, oleh karena itu pertama kita akan cari turunan parsial dari U terhadap R misalkan. Dan juga U terhadap theta dan dengan cara yang sama turunan V terhadap R dan V terhadap theta. Alat kita untuk menghubungkan dua hal ini adalah aturan rantai dari fungsi dua peubah. Jadi turunan parsial U terhadap R itu akan sama dengan turunan parsial U terhadap X dikalikan karena X itu sendiri ada fungsi dari R dan theta dikalikan dengan X parsial X terhadap R ditambah U terhadap Y kali Y terhadap R. Jadi ini aturan rantai untuk fungsi dua peubah. Nah, kemudian UX dan UY-nya tetap. Tentu kita hitung XR dan YR-nya. Kita tahu bahwa X adalah R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Jadi
XR sama dengan cos theta dan YR sama dengan sin theta. Jadi kita punya UX kali cos theta tambah UY kali sin theta. Oke. Dan juga U theta adalah UX kalikan theta terhadap kalikan X terhadap theta tambah UY kalikan Y terhadap theta. Nah, sedangkan kita tahu bahwa X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Oleh karena itu, X kali turun parsial X terhadap theta adalah UX dikali min R sin theta. Jadi yang pertama adalah UX min UX kali R sin theta. Kemudian dijumlahkan dengan UY R cos theta. Y sama dengan R sin theta. Turunannya adalah R cos theta terhadap theta. Y R cos theta. Seperti itu. Oke. Nah, dengan cara yang sama, dengan cara yang serupa, kita juga cari UR dan VR. UR dan VR dan V theta. Kita cari juga turunannya apa. Oke, dengan cara yang sama. Dengan cara serupa. VR sama dengan Vx cos theta tambah Vy sin theta. Dan juga V theta min Vx R sin theta tambah Vy R cos theta. Dengan cara serupa. Ya, tinggal menukar antara U dan V saja. Oke. Nah, sekarang kita kaitkan hubungan antara U dan V dalam hal persamaan Cauchy-Riemann ini. Oke. Oke. Jadi karena UX sama dengan VI dan UY sama dengan min Vx, kita punya yang bagian V tadi kita ubah dalam U yang di ruas kanannya. Oke. Jadi yang pertama VR ini akan sama dengan, karena Vx sama dengan min UY, ini akan sama dengan min UY cos theta ditambah Vy sama dengan UX. Jadi UX sin theta. Kemudian V theta min Vx sama dengan UY. Jadi UY R sin theta ditambah UX R cos theta. Oke. Nah, sekarang saya ingin bandingkan dua persamaan yang terakhir ini dengan dua persamaan yang awal ini. Oke. Karena kita ingin mengaitkan antara U, R, U theta, VR, dan V theta. Oke. Pertama kita lihat yang bagian yang pertama. UR sama dengan UX cos theta tambah UY sin theta. Bagian mana yang mirip dengan itu? Oke, UX cos theta. Nah, Anda perhatikan itu bagian yang
ini ya, V theta itu ya. Halo? Gimana Pak, apa tadi? Nah, kita pertanyakan ingin mengaitkan UR, U theta, VR, dan V theta kan? Oke. Oh, Nah, jadi kita lihat yang pertama UR. UR tentu saja dengan yang di bawah tidak mirip. Dengan U theta tidak mirip. Dengan VR mirip tidak? Tidak mirip karena UX dikalikan sin theta, di sini UX-nya dikalikan cos theta. Jadi yang inginkan UX cos theta tambah UY sin theta. Mana yang mirip dengan itu? Ternyata V theta. Mirip tapi kecuali V theta itu R dikalikan UR kan? Jadi UR itu sebenarnya adalah V theta dibagi R atau R dikalikan UR sama dengan V theta kan? Paham di situ? iya Pak. Baik. Dan yang lain, kalau kita mulai dari U theta adalah min UX R sin theta, UY R cos theta. Yang mana yang mirip dengan itu? Jadi min RVR Pak. Min R kalikan VR kan? Ini kan. Dan U theta sama dengan min R kali VR. Nah, jadi kita sudah punya hubungan UR dengan V theta, di sini U theta dengan VR. Jadi ini merupakan persamaan Cauchy-Riemann pada koordinat polar. Oke, jadi formulasinya seperti tadi bahwa jika UR, U theta, VR, V theta kontinu dalam arti turunan parsial kontinu terhadap variabel R dan theta, kemudian ini terpenuhi, maka turunannya itu ada. Nah, sekarang kita cari turunannya. Jadi F aksen, katakanlah Z0-nya itu sama dengan apa? Yang lalu kita ingat bagaimana cara mencari turunan yang lalu. Dari turunan parsial X dan Y itu F aksen Z0 itu dinyatakan dalam U dan V. Apa itu? UX tambah IVX. Sama dengan UX tambah IVX ya. UX tambah IVX. Nah, kemudian bagaimana melihatnya? Nah, jadi kita UX dan IVX, UX plus IVX. Jadi artinya untuk menyatakan dalam R dan UR U theta misalkan, atau UR dalam UR dengan VR, yang kita lakukan apa? Nyatakan misalkan UR dan VR. Oke. Jadi artinya yang kita lakukan adalah yang diinginkan misalkan kita menuliskan dalam UR dan VR, kemudian tentu ada variabel tetanya di situ. Nah, yang kita lakukan apa? Jadi UR-nya itu apa tadi? UR sama dengan UX cos theta tambah UY sin theta. VR-nya apa? VR-nya Min VX R sin theta. Sorry. VX cos theta tambah V sin theta. VX cos theta apa? VR-nya VX cos theta. Cari UX-nya dulu mungkin. Oke, yang ada UX-nya apa tadi? Ini ya, UX sin theta. Misalnya seperti ini. Min Y cos theta. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi
UX-nya sama dengan apa ini di sini? UX-nya sama dengan apa? Halo? UX-nya sama dengan? Oh, ini diubah ke eksponensial kan ya, Pak? Ini dulu, coba. Yang ini. Oh, Kan ini kan jadi persamaan ini kan, persamaan linear kan, SPL kan. linear. Iya, Pak. Jadi UX sama dengan? UX sama dengan? Cos kuadrat. Coba, ayo dari sekian berapa kelas ini coba. Kok belum ada yang 40 orang. Ayo silakan. Menyelesaikan ini. Sama dengan UR plus VR bukan, Pak? Sama dengan UR? Plus VR. Oh, oke, kalau di jumlah ini tapi tidak sama ini. Ini sin ini cos. Jadi bagaimana? UR cos theta ditambah VR sin theta. Coba UR cos theta tambah VR sin theta. Benar Pak segitu. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang dicari? Yang dicari apa? Jadi UX-nya ada, jadi nanti dugaannya inginnya saya masukkan ini ke sini. Kemudian halo? Kemudian apa yang dilakukan? Mencari VX, Pak. Oke, mencari VX. VX-nya sama dengan apa? Coba Pakai cari. langsung min UY aja boleh nggak sih? Min UY, oke, boleh juga. Jadi kan nanti, jadi kita langsung nyelesain ini aja. Yang sama aja jadinya UR sin theta dikurangi VR cos theta. VR cos theta. Jadi Dikali negatif, Pak. Maaf, Pak. Kali negatif. Itu kan. Oke, atau coba langkah-langkahnya. Coba. Persamaan Dari kursi Riemann kan min Y gini. Iya, Pak. Seperti Jadi itu, sama oke. dengan. Nah, kemudian dicari ini ya. Ya, selesaikan ini. Nah, kalau dicari ini berarti dikurang ya tadi. Yang mirip ini tapi dikurang. Benar tidak? Dikalikan Iya, sin, jadi UR sin theta dikurangi VR cos theta ya. Min UY-nya sendiri. Jadi negatif, apa tadi? UR sin theta. UR sin theta dikurangi VR cos theta. Kemudian masukkan tanda minusnya sekalian. VR cos theta. Oke. Nah, jadi f aksen Z0 sama dengan UX tambah IVX itu sama dengan UX-nya tadi apa? UR cos theta tambah VR sin theta. Oke, sampai sini sama. Tambah I kalikan
apa? Min UR sin theta tambah VR cos theta. Oke. Seperti itu. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi apa nih? Inginnya bentuk yang lebih sederhana. UR cos theta min I UR sin theta. Jadi UR kali pangkat min I theta. UR-nya difaktorkan ya. Jadi cos theta min I sin theta seperti ini. Sama ditambah Tambah I. VR. Nah, I-nya di sini sudah muncul I kali VR. I kali VR. Cos theta. Kemudian di sini VR sin theta. Nah, kalau satu dibagi dengan I adalah apa? Min I ya. Min I sin theta. Seperti itu. Nah, di akhir, ini bentuk yang sama, cos theta min I sin theta itu adalah E pangkat min theta kan? Jadi UR, E pangkat min I theta, tambah I kali VR sendiri, E pangkat min I theta. Oke, jadi ini akan sama dengan E pangkat min I theta kalikan UR tambah VR. Seperti itu. Bisa ya? IVR. Oh, IVR. Terima kasih. Bisa ya sejauh ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sejauh ini? Apakah ada pertanyaan? Baik. Nah, sekarang kita akan coba kembali ke log Z yang tadi. Jadi log Z yang tadi. Jadi ini fungsi F yang umum ya. Oke, tapi kita akan gunakan untuk fungsi log Z yang tadi. Log Z tadi sama dengan apa? Logaritma natural R ditambah I theta ya. Benar tidak? Jadi U-nya R theta sama dengan logaritma natural R. V R theta sama dengan VR theta sama dengan theta ya. Nah, jadi untuk mencari turunan dari log Z di sini. Untuk mencari turunan dari log Z, kita cari apa? Ini ya. E pangkat min I theta UR tambah IVR. Oke. Nah, UR-nya apa dan VR-nya apa kan di sini? UR-nya sama dengan apa? Halo? UR sama dengan? 1 per R. 1 per R. 1 per R. VR-nya? VR-nya sama dengan? 0. Sama dengan 0 ya. VR-nya sama dengan 0. Dan di sini saya bisa tuliskan 1 per R I theta. Dan itu sama dengan apa? R I theta tadi. Sama dengan zaman Z. Jadi ini 1 per Z. Jadi turunan dari logaritma Z ini adalah persis sama dengan 1 per Z. Seperti yang kita harapkan tadi di awal. Seperti halnya pada fungsi real ya. Turunan dari logaritma natural X adalah 1 per X. Yang diinginkan seperti itu. Oke. Jauh ini ada pertanyaan? Nah, khususnya, jadi kan, oke, jadi saya tuliskan ulang formulasinya tadi.
turunan ini berlaku pada saat kapan? Z-nya nggak 0. Z-nya tidak 0 dan juga argumennya tadi dibatasi. Ya. Argumennya dibatasi. Z-nya tidak 0, artinya modulus Z positif. Kemudian kita batasi ketika argumen Z di antara alfa sampai dengan alfa tambah 2pi. Khususnya untuk alfa sama dengan min pi, okay, untuk alfa sama dengan min pi, jadi tinggal alfanya diganti dengan min pi. Jadi di sini ketika alfa sama dengan min pi, kita akan peroleh argumen dari Z ini di antara min pi sampai dengan pi. Nah, ketika argumen di antara min pi sampai dengan pi ini apa yang? Ini adalah argumen utama ya. Jadi fungsi logaritma tadi berubah menjadi fungsi logaritma utama. Jadi artinya turunan dari logaritma utama dari Z juga sama dengan 1/Z. Seperti itu. Paham sampai di sini? Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat istilah yang terkait dengan hal ini. Jadi, istilahnya adalah suatu cabang dari fungsi. Suatu cabang dari fungsi yang bernilai banyak F adalah sebarang fungsi bernilai tunggal F kapital yang analitik pada suatu domain, jadi daerah yang dan bukan yang terhubung, pada suatu domain di yang mana di setiap Z di setiap Z dengan FZ ini adalah salah satu nilai dari F kecil Z. Oke, jadi walaupun ini definisi secara umum, Anda bayangkan fungsi logaritma dan logaritma utama saja. Jadi F yang kecil adalah fungsi logaritma. Artinya berdasarkan definisi apa? Logaritma natural modulus Z ditambah I dalam kurung argumen utama Z tambah 2NP. Nah, logaritma utama ini adalah suatu cabang dari logaritma. Karena logaritma utama tadi fungsi analitik pada suatu domain tadi yang dibatasi dari min pi sampai dengan pi, kemudian modulus Z positif itu adalah domain. Nah, kemudian tadi karena analitik dan kemudian F logaritma utama tadi merupakan salah satu nilai dari sekian banyaknya nilai logaritma. Oke. Bisa ya? Dipahami ya? Jadi itu yang dinamakan dengan cabang. Nah, kemudian persisnya
Sekarang fungsi logaritma utama Z ini, yakni logaritma natural modulo Z tambah I argumen Z ini, dalam hari ini modulo Z positif, kemudian argumen Z di antara min B sampai dengan Pi. Ini adalah cabang utama, disebut sebagai cabang utama. Oke. Kemudian kita juga berikan istilah potongan cabang. Adalah suatu garis apa ini? Suatu garis atau kurva pada bidang kompleks yang digunakan untuk mendefinisikan cabang. Mendefinisikan untuk mendefinisikan cabang. Oke. Nah, sebagai contoh, tadi yang kita gunakan garis tadi adalah garis ini Z, atau saya tuliskan ini misalnya R0 tetap, atau REI alpha, mana R-nya di antara 0 sampai dengan tak hingga. Oke. Jadi garis tadi yang di bidang kompleks, kemudian saya seperti itu. Persisnya ini aja ya, mungkin saya salah tadi. Oke. Nah, untuk logaritma Z ini oke. Nah, di sini yang berperan sebagai potongan cabang apa? Di sini yang berperan sebagai potongan cabangnya apa? Agnes? Yang berperan sebagai potongan cabang apa, Agnes? Ya, Pak. Ya? Agnes? Di sini yang berperan sebagai potongan cabang apa, Agnes? 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 Untuk logaritma utama ini. Jadi garis yang digunakan untuk mendefinisikan cabang. Itu yang mana? Kalau di bidang kompleks, potongannya yang mana? Yang mana, Agnes? Jadi bagian pemisahnya tadi apa? Yang mana, Agnes? Dalam hal ini. RE I pangkat argumen Z ya, Pak? Ya, tapi persisnya kan tertentu kan garisnya. Kalau argumen Z ini kan semuanya ini. Oh iya.
tertentu. Yang mana? Alfanya yang mana? Alfanya berapa tadi? Ketika kita mendefinisikan logaritma utama dari Z, Agnes. Alfa sampai alfa plus 2 pi. Yang itu, Pak. Ya, alfa sampai dengan alfa tambah 2pi itunya. Tapi itu secara umum. Garisnya kan secara umum kan. Tadi saya ilustrasikan di sini misalkan. Bisa juga di sini, di sini. Tapi yang khusus untuk fungsi ini, alfanya sama dengan berapa? Agnes. Alfanya theta, Pak. Tetanya berapa? Di sini alfanya bilangan yang spesifik untuk log Z ini. Yusuf? Alfanya sama dengan berapa? Alfanya min pi, Pak. Alfa sama dengan min pi. Agnes? Alfa sama dengan min pi, paham kenapa? Alfa sama dengan min pi. Agnes? Belum nangkap, Pak. Kenapa? Mengapa Yusuf? Tolong bisa jelaskan. Karena tadi secara umum kan didefinisikan intervalnya pada alfa dan alfa tambah 2 pi. Oh iya. Dari situ kita bentuk gimana caranya biar jadi min pi sampai pi, yaitu kita pilih alfanya min pi. Oke. Gitu mungkin, Pak. Terima kasih Yusuf. Agnes? Ya, paham, Pak. Bisa menjelaskan ulang? Ya, jadi kenapa alfanya dipilih min pi? Karena kan argumen Z-nya itu min pi sampai pi. Sedangkan di definisinya tadi, argumen Z-nya itu di antara alfa sampai alfa plus 2 pi. Gimana caranya biar jadi min pi sampai pi, maka alfanya min pi gitu. Oke. Nah, pada bidang kompleks ini persisnya alfa sama dengan min pi itu apa? Agnes, bentuk geometrinya. Agnes? Bentuk geometrinya alfa sama dengan min. Ya, silakan. Sumbu apa? Di sumbu R, di sumbu real negatif. Oke, jadi di sini ya. Nah, jadi Anda perhatikan bahwa walaupun sebelumnya di pertemuan sebelumnya ini ada yang di pertemuan sebelumnya bahwa argumen itu terletak di antara min pi dan pi. Pi-nya ikut ya. Agnes? Iya, Pak. Atau yang lain? Nah, tapi perbedaannya apa sekarang? Ini dibuang supaya fungsi ini analitik pada himpunan ini. Jadi artinya kita tidak akan pernah membicarakan turunan dari logaritma utama Z di katakanlah min 1 misalkan. Walaupun kita bisa menghitung nilai logaritma utama di min 1. Bahwa nilai logaritma utama di min 1 bahkan tidak kontinu. Bahkan nilai logaritma utama di sepanjang sumbu ini tidak kontinu. Tapi kita bisa menghitungnya. Seperti itu. Paham maksudnya? Pak, permisi mau nanya. Iya, silakan. Boleh lihat definisi potongan cabang nggak, Pak? Tadi internetnya putus. Oke. Potongan cabang adalah suatu garis atau kurva pada bidang kompleks. Udah? Masih di lanjutan ini. Yang digunakan untuk mendefinisikan cabang. Terima kasih, Pak. Baik. Pertanyaan lain? Komentar? Jadi bisa ya bahwa kita mendefinisikan log ini kita sedikit batasi dengan membuang berapa bagian dari daerah asalnya supaya pada daerah tersebut yang setelah dibuang menjadi fungsi yang analitik. Kuncinya seperti itu. Oke. Baik. Nah, tentu saja
bahkan ketika berbicara tentang argumen utama pun bisa saja Anda ketika membaca literatur lain atau buku lain bisa saja berbeda, maksudnya yang dipilih sebagai argumen utama itu. Bisa saja misalkan 0,2pi, kemudian cabangnya yang dibuang yang misalkan real positif misalnya. Tapi tentu itu tidak diinginkan, karena yang kita inginkan adalah tentu memperluas yang sudah termasuk bagian real juga. Artinya yang sudah pernah kita definisikan sebagai logaritma natural pada bilangan real. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat penggunaan logaritma ini untuk dan juga fungsi eksponensial sebelumnya untuk mendefinisikan beberapa fungsi kompleks yang lain, tambahannya beberapa fungsi kompleks. Okay. Yang pertama misalkan kalau saya punya misalkan tulisannya hitam, misalkan Z ini adalah bilangan yang tidak nol dan C adalah sembarang bilangan kompleks. Kita definisikan Z pangkat C itu sebagai E pangkat C log Z. Definisikan Z pangkat C itu sebagai E pangkat C log Z. Nah, tentu saja di sini dimengerti dengan analoginya ketika Anda bekerja di bilangan real ya. Analoginya ketika Anda bekerja di bilangan real ya. Ininya apa namanya? Mengapa ini seperti ini pada sifat fungsi eksponensial dan logaritma natural. Oke, merupakan fungsi yang saling inverse yang lalu sudah ditunjukkan. Nah, jadi natural untuk mendefinisikan Z pangkat C itu sebagai E pangkat C log Z. Yang pertama. Oke. Nah, dalam hal ini kita juga mendefinisikan, begitu ini sudah didefinisikan, kita ingin tahu arti dari 1 per Z pangkat C, salah satunya adalah ini 1 per E pangkat C log Z. Nah, kemudian berdasarkan sifat fungsi eksponensial, ini akan sama dengan E pangkat min C log Z. Seperti itu. Dan di sini, per definisi ini artinya sama dengan Z pangkat min C. Seperti itu. Baik, jadi didefinisikan ini sifatnya salah satunya. Dan yang diinginkan tentu saja misalkan C-nya adalah bilangan asli ataupun bilangan bulat, operasi fungsi ini sama dengan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Yang diinginkan seperti itu. Salah satunya jika kita tinjau turunan fungsi ini. Jadi turunan dari fungsi ini terhadap Z ini adalah turunan dari E pangkat C log Z. Dan dari turunan, kita tahu bahwa turunan dari E pangkat Z adalah E pangkat Z itu sendiri. Oleh karena itu dengan aturan rantai kita akan peroleh di sini adalah E pangkat C log Z dikalikan dengan turunan dari C log Z ini. Nah, kita tahu bahwa turunan dari log Z adalah 1 per Z. Jadi kita akan peroleh ini adalah C per Z. Oke. Nah, kemudian saya bisa tuliskan Z itu sebagai E pangkat log Z. Oke. Jadi saya tuliskan di sini E pangkat C log Z kali C-nya bisa saya letakkan di depan karena tidak akan saya ubah-ubah. C kali 1 per E pangkat
log Z di sini. Jadi artinya ini C E pangkat C dikurangi 1 log Z. Sehingga ini akan sama dengan per definisi C kali Z pangkat C min 1. Seperti itu. Dan juga kita definisikan, jadi turunan ini sama seperti yang kita harapkan ya. Jadi turunan dari, biasanya kalau Anda bekerja di fungsi real, turunan dari X pangkat N adalah N kali X pangkat N min 1. Dan juga untuk fungsi kompleks ternyata juga berlaku. Dan juga nilai utama dari Z pangkat C adalah Z pangkat C sama dengan E pangkat. Nah, sudah bisa ditebak. Nilai utama dari Z pangkat C adalah kita mengganti logaritma fungsi logaritma Z dengan logaritma utama dari Z. Seperti itu. Bisa ya? Nah, sebaliknya, sekarang, jadi ini fungsi Z pangkat C, sekarang kita akan mendefinisikan fungsi C pangkat Z. C pangkat Z. Jadi, jika C-nya sekarang tidak 0, okay, kemudian Z-nya sembarang bilangan kompleks, kita definisikan C pangkat Z ini sebagai E pangkat Z log C. Z log C. Oke. Nah, turunan dari C pangkat Z adalah, nah sama seperti tadi, tapi Anda harus perhatikan sekarang yang mana sebagai variabel dan yang mana sebagai konstan. Jadi turunan dari E pangkat Z log C, ya E pangkat Z log C itu sendiri, dan dikalikan turunan dari Z log C. Jadi Z dikalikan log C. Sekarang log C-nya konstan, jadi log C. Log C. Sedangkan ini kembali ke C pangkat Z. Log C. Oke. Bisa di sini, jauh ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau komentar sejauh ini? Nah, terakhir catatan dari dua fungsi ini, tentu saya harapkan Anda sudah mengenalnya di kalkulus. Jadi saya harapkan Anda tidak melakukan kesalahan seperti ini. Misalkan ini C pangkat Z, itu bukan Z dikali C pangkat Z min 1. Jadi ini tidak pernah ya, jadi jangan melakukan yang seperti ini. Paham maksud saya? Oke. Nah, oke, jadi itu nanti coba Anda kerjakan beberapa latihan mengenai fungsi eksponensial yang umum ini. Oke, kemudian intinya adalah Anda menggunakan beberapa sifat fungsi logaritma itu. Kuncinya adalah topik utamanya adalah fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Oke. Baik, selanjutnya kita akan jika belum ada pertanyaan, kita akan melihat fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Oke.
Nah, bagaimana fungsi trigonometri ini? Jadi ingat kembali jika Anda punya bilangan real X atau theta mungkin X misalkan. E pangkat IX itu sama dengan apa? Ingat kembali. E pangkat IX sama dengan Jovanka. E pangkat IX sama dengan Jovanka. Yayan. Cos X tambah I sin X. Cos X ditambah I sin X. Oke. Yan. Nah, kalau saya ganti X dengan min X, ini akan menjadi apa, Yan? Jadi cos X minus I sin X. Cos X min I sin X. Jadi artinya, saya bisa menuliskan sekarang, bisa tidak saya menuliskan cos X ini sebagai fungsi eksponen? Yan. Bisa, Pak. Jadi, cos X ini sama dengan apa, Yan? Kalau dari dua persamaan ini. Berarti E pangkat IX ditambah E pangkat min IX dibagi bagi 2. E pangkat min IX dibagi 2 ya, Yan. Terima kasih. Nah, dengan cara yang sama, sin X itu sama dengan apa? Dengan cara yang sama, sin X sama dengan E pangkat IX min E pangkat min IX dibagi 2I. E pangkat IX dikurangi E pangkat min IX dibagi dengan 2I. Bagus. Baik sekali. Baik, jadi kita sudah bisa melihat ini, hubungan ini untuk X-nya adalah bilangan real. Untuk X-nya adalah bilangan real. Nah, seperti sebelumnya, kita sudah punya sifat untuk bilangan real. Yang diinginkan adalah, ya sudah, kita perluas untuk bilangan kompleks. Ya sudah, kita perluas untuk bilangan kompleks. Jadi untuk setiap bilangan kompleks Z, kita definisikan cos Z di sini sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ dibagi 2. Dan juga sin Z sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2. I. Okay. Nah, terkait dengan turunan fungsi, tentu saja harapan kita adalah turunan cos sama dengan min sin dan turunan sin sama dengan cos ya. Seperti halnya pada fungsi real. Baik, sekarang kita akan periksa hal ini dengan menggunakan kelinearan turunan dan juga menggunakan turunan dari fungsi eksponensial. Oke. Jadi misalnya ketika saya ingin menghitung turunan dari sin, bagaimana caranya? Coba. Nur Ali Basya. Coba Nur Ali Basya. Yes. Silakan. Halo. Menghitung turunan dari sin. Turunan dari sin. Maaf, boleh lihat slide sebelumnya? Ini. Yang kelinearan dari turunan dari sin. Oh, kalau di real cos. Ya, kalau di kompleks. Kalau di kompleks, sebentar Pak. Oke, definisi dari sin tadi apa? Nur Ali Basya, definisi dari sin apa? Tulis dulu saja. Definisi dari sin tadi E pangkat min IX. E pangkat. Variabelnya Z ini. Oh, sebentar. E pangkat? E pangkat IZ. IZ
Kemudian dikurang E pangkat min IZ per 2I. Oke, per 2I. Oke, jadi turunan dari ini. Nah, turunan yang ini apa? Turunan dari I pangkat IZ apa, Nur? Turunan dari E pangkat IZ itu Turunan dari E pangkat IZ apa? I-nya I kali E pangkat IZ. Oke, kemudian turunan dari E pangkat min IZ apa? Min I kali E pangkat IZ. E pangkat min IZ. Jadi setelah disederhanakan menjadi apa, Nur? Min I dikalikan min plus setengah kemudian dibagi I 2 pangkat IZ. E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. E pangkat min IZ ini sama dengan apa, Nur? Tadi cos Z. Cos Z, bagus. Jadi artinya turunan dari sin sama dengan cos ya. Nah, dengan cara yang sama Anda tuliskan definisinya, kemudian gunakan turunan dari fungsi eksponensial, Anda akan peroleh ini sama dengan min sin Z ya. Setuju sampai bagian ini? Ada pertanyaan? Jadi turunan dari cos adalah min sin, turunan dari sin adalah cos, seperti halnya pada fungsi real ya. Dan juga Anda bisa periksa identitas trigonometri yang lain, misalkan sin Z1 tambah Z2 misalkan, serupa seperti halnya identitas trigonometri pada fungsi real, trigonometri untuk fungsi real. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, jadi sama ya, misalkan sin min sin Z, cos min Z sama dengan cos Z. Kemudian Anda juga bisa kembalikan ke rumus Euler tadi berdasarkan definisinya. Masih juga berlaku untuk Z. Kemudian sin jumlah dan cos jumlah Anda cari nanti seperti itu. Dan juga identitas yang penting misalkan sin kuadrat. Juga identitas lain yang penting adalah misalkan sin kuadrat Z tambah cos kuadrat Z ini juga sama dengan 1. Jadi idenya Anda masukkan tadi. Sin itu E pangkat IZ min E pangkat min IZ dibagi 2I. Kemudian cos Z-nya adalah E pangkat IZ tambah E pangkat min IZ dibagi 2. Kuadratkan itu, kalikan semua, nilainya sama dengan 1. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya apa yang beda dengan sin yang pada fungsi real? Ada yang bisa memberikan ini dugaan? Bedanya apa? Ada yang bisa memberikan dugaan? Apa bedanya? Oke, kalau seperti itu, sekarang kita coba lihat satu persatu. Misalkan Z sama dengan X tambah IY. Sin Z ini sebagai apa? Sin Z ini sama dengan apa? Menurut definisi, coba ada yang bisa membantu saya? Muhammad Fajri, bisa? Muhammad Fajri?
Ya, Pak. Oke, kalau misalkan Z sama dengan X tambah Y, dengan X dan Y adalah bilangan real, jadi sin Z itu sama dengan apa? Per definisi. Pangkat. Muhammad Fajri. Pangkat IZ min Jadi I pangkat dalam min. kurung X tambah Y. Oke. Dikurangi. Muhammad Fajri. Maaf, Pak. Layarnya nggak jalan, Pak. Dikurangi pangkat. Sudah sekarang. Oh, kurangi pangkat. Sudah, Pak. Min Pangkat I min I X plus tambah Y Y. Bagi 2I. per 2I. Jadi pangkat IX kali pangkat min Y bagi 2I. Oke. Dikurangi Pangkat min IX. Oke. Terus kali pangkat Y. Pangkat Y. Pangkat Y tadi. Y. Iya, Pak. Nah, kemudian apa? Pangkat IX itu apa? Jadi intinya kita ingin menuliskan sin Z ini sebagai bagian real tambah I kali bagian imajiner. Tujuannya. Nah, pangkat IX tadi apa, Fahri? Cos X plus I sin X. Tambah I sin X. Kali pangkat min Y. Oke. Sebaliknya, pangkat min IX apa? Sorry. Cos X plus min. Saya pisah dulu. Saya pisah bagi 2I semua panjang. Min cos X min I sin X. Pangkat kali pangkat Y per 2I. Oke. Nah, sekarang kita kelompokkan yang real dengan real, imajiner dengan imajiner. Yang mudah misalnya di sini. I sin X kali pangkat min Y dibagi 2I jadi sin X kali pangkat min Y. Kemudian ini plus I sin X, ya kan? Jadi pangkat Y ditambah pangkat min Y per 2 kalikan sin X ya. Satu poin di sini. Oke. Kemudian yang sisanya apa? Kalau ini plus I, dugaan Anda apa? Pangkat min Y. Pangkat min Y. Minus Y. Pangkat Y. Oke, hati-hati plus minusnya. Kalau 2 kali cos 2I. X. Ini kan, sebentar, hati-hati minusnya. Coba, sorry. Cos X dibagi 2I, pangkat min Y. Itu kan min I kan? Sorry. Gimana, Pak? Oh, I-nya pindah ke atas ya, Pak? Jadi kan kalau I-nya dikalikan di sini jadi min kan? Iya, Pak. Jadi min pangkat min Y. Ini justru pangkat Y kan, Fahri? Iya, pangkat Y per 2 kali cos X. Nah, Anda ingat kembali di fungsi transenden ini fungsi apa? Definisinya di kalkulus. Cos hiperbolik, Pak. Cos hiperbolik X, cos hiperbolik Y kali sin X tambah I sin hiperbolik Y cos X kan? Nah, sekarang kita lihat modulusnya apa? Modulus dari sin Z-nya ini. Modulus dari sin Z sama dengan apa? Fahmi? Modulus dari sin Z sama dengan Fahmi? Elizabeth? Modulus dari sin Z-nya sama dengan? Modulus dari sin Z-nya sama dengan? Fahmi? Elizabeth? Katarina?
Katarina? Ya, Pak. Oke, modulus dari sin Z sama dengan? Sin X cos Y kuadrat. Oke, coba. Akar. Atau kuadratnya? Akar sin. Atau kuadratnya saja, biar mudah. Sin Z kuadrat berarti sin X cos Y kuadrat tambah cos X sin Y kuadrat. Terus seperti itu? Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita ingin pisahkan, misalnya kita ubah ini ya, cos kuadrat X-nya misalkan. Kalau cos kuadrat X kalau diubah itu menjadi apa ini? Coba kalau cos kuadrat Katarina. Jadi 1 min sin kuadrat X, Pak. Oke, 1 min sin kuadrat X. Sin hiperbolik kuadrat Y. Jadi apa ini? Sin kuadrat X. Cos hiperbolik kuadrat Y min sin kuadrat X. Sin hiperbolik kuadrat Y ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Sama dengan apa ini? Sin kuadrat X-nya saya faktorkan. Kemudian cos hiperbolik Y dikuadratkan dikurangi sin hiperbolik Y dikuadratkan. Nilainya berapa, Katarina? 1, Pak. 1 ya. Jadi sin kuadrat X kali 1 tambah sin hiperbolik kuadrat Y. Dan kalau misalnya Y-nya 0, sin hiperbolik Z itu sama dengan modulus sin hiperbolik Z sama dengan modulus sin hiperbolik X. Sama dengan sin X dikuadratkan. Nah, di sini terlihat perbedaannya fungsi sin X dengan sin Z. Apa di sini yang bisa kita ambil? Salah satunya. Perbedaannya. Chandra? Ya, Pak. Oke. Apa perbedaannya, Chandra? Salah satunya. Kalau sin X itu bagaimana sifatnya kalau X-nya bilangan real, Chandra? Terbatas. Terbatas, artinya terbatas nilainya berapa? Terbatas di mana sampai mana, Chandra? Min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Nah, sin hiperbolik Y itu fungsinya bagaimana? Terbatas atau tidak, Chandra? Tak terbatas. Tak terbatas. Nah, artinya ini terbatas. Yang ini tidak terbatas. Artinya ya ini sin hiperbolik sin modulus dari sin Z ini tidak terbatas. Artinya sin Z sendiri adalah fungsi yang tidak terbatas. Lain halnya dengan sin X adalah fungsi yang terbatas. Nah, itu jadi salah satu perbedaan dari fungsi ini ya. Sin Z dengan sin X. Seperti itu. Baik. Sampai dengan hal ini, apakah ada pertanyaan atau komentar? Apakah ada yang belum jelas? Apakah ada pertanyaan?